Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa yang sudah ready pada pagi hari ini untuk take action, do something, lakukan yang terbaik di dalam hidup Anda, keluarga Anda, dan orang Anda cintai barangkali? Siapa sudah oke untuk meneruskan perjalanan yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan Anda nafas. Saya juga begitu, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah bilamin. Saya katakan Allah memberikan nafas, kekuatan, energi, apalagi di hari Jumat ini. Dan Jumat adalah selalu Jumat barokah. Tiba-tiba sudah Jumat aja, cepat ya waktu berlalu ya Bapak Ibu. Saya merasa bahwa perjalanan waktu terasa lebih cepat. Tiba-tiba ada Jumat, tiba-tiba ada Sabtu, tiba-tiba ada Ahad ya. Siapa merasa bahwa cepat sekali perjalanan hidup ini rupanya. Dan tanpa disadari tiba-tiba anak sudah besar. Oke. Dan inilah life, inilah hidup yang sangat Anda. Inilah perjalanan hidup yang suka tidak suka, you akan lalui. You akan berada pada level itu. Dan saya yakin you mungkin tidak suka apa yang saya katakan ya. Saya tidak peduli you suka atau tidak. Ini bukan masalah suka tidak suka, karena saya melakukan apa yang saya suka masalahnya. Di antara setiap pagi saya akan live seperti ini, saya akan sharing ya, kepada mereka yang memang ready untuk mendapatkan something ya, sebuah sharing itu tahu, more you share ya, more you care ya. You berbagi tanda you adalah peduli dengan orang lain ya. Sebab prinsip hidup bagi saya adalah khairunas amfahum linas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk banyak orang lain. Dan saya akan memberikan apa yang Allah anugerahkan selama ini di dalam perjalanan hidup saya, untuk saya coba terus berbagi dan berbagi pada Anda. Ya, itulah kenapa insya Allah seperti nanti malam insya Allah yang mendaftar hadir, yang akan hadir kelas nanti malam insya Allah berapa banyak ya? Enggak banyak sih, baru ada, saya akan buka dulu ini ya. Sekarang tanggal 2 ya. Jumat tanggal 5, kok tanggal 2 pula lagi. Tanggal 2 udah lewat lah tanggal 2. Ayo. Sekarang ada tanggal 5. Ya, alhamdulillah ada 540-an orang yang daftar. Ya, 540 orang yang hari Jumat ini, yang saya doakan you pada Jumat barokahnya diberikan kekuatan, energi untuk nanti malam. Bagi yang belum daftar, insya Allah masih ada waktu untuk daftar pada pagi hari ini. Daftar di maucuan.com ya, guru tolong bantu klik nama www.maucuan.com. Itu dia. Jadi tinggal daftar di situ, you akan dapatkan something insyaallah. Saya mengatakan karena banyak hal yang sebenarnya saya mengatakan lah, terlalu banyak yang Anda tidak tahu, Anda tidak tahu sebenarnya, especially dalam buat duit. Oke. Saya bukan mengatakan bahwa Anda tidak tahu, karena kalau you tahu sudah buat miliaran mestinya. At least saya mengatakan paling tidak sebulan tuh buat 100 juta, 500 juta, paling tidak itu saya mengatakan. Kalau yang you tahu dan you paham gamenya, perjalanannya. Tapi kalau sampai hari ini angka itu masih dalam hidup ini masih awang-awangan, masih bayang-bayang, yang rasanya jauh sekali, contoh begitu. Sementara ya, beberapa orang di lingkungan ini sini yang saya tahu adalah dia sudah terbiasa dengan angka-angka seperti itu. Saya juga dulu sebenarnya nggak ada bayangan juga sebenarnya bisa dapat angka-angka sebesar itu. Oke. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan itu Allah mudahkan. Sebab satu kata kunci saya buka dengan adalah pada pagi hari ini, kenapa sih banyak orang demikian sulit dia untuk mengembangkan dirinya? Ini poin kita pada pagi hari ini. Sebab apapun yang kau lakukan Bapak Ibu ya, dia terkait dengan bagaimana improvement personality, improvement you person. Ya. Ini penting ya. Sebab angka itu datang, rupiah yang dalam rekening you, tambahan uang atau tidak, contoh begitu, dia nambah omset atau makin berkurang omset Anda, atau bisnis makin jatuh, itu sangat tergantung dengan bahasa mudahnya lah seberapa besar Anda improve diri Anda. Dan yang paling luar biasa, dia tidak peduli apakah you seorang pebisnis, you seorang pegawai, you seorang pekerja, atau you seorang karyawan, atau you seorang investor, apapun. Dia tidak peduli. Dia tidak melihat kepada status Anda. Atau ibu rumah tangga barangkali sangat dengan you. Atau you hanya seorang, apa lagi, apapun lah profesi dan status hari ini
dia tidak menentukan sebenarnya kondisi Anda. Oh, saya cuma ibu rumah tangga toh, gimana saya dapat uang, contoh begitu. Pun juga nggak begitu sebenarnya. Apalagi yang bekerja dan seterusnya. Karena kata kunci adalah ibu rumah tangga pun kalau you tahu ilmunya, ya, paham knowledge-nya, saya mengatakan you bisa buat duit juga kok melalui handphone. Dan itu terlalu banyak hari ini murid-murid saya yang hari ini alhamdulillah saya mengatakan dia masuk kelas belajar, improve dirinya dia, ibu rumah tangga, pegang di rumah sambil jaga anak, ya, tekan dapat duit, contoh begitu. Itu kalau paham. Bahkan ada juga saya mengatakan walaupun you bekerja sekalipun, you seorang karyawan, ya, gaji you mungkin oke nggak oke depend on you lah saya mengatakan. Tapi kenapa tidak berkembang? Ini akan saya diskusikan, oke? Oke nggak yuk pagi? Kalau oke, coba selalu video ini ya pada pagi hari ini jam sarapan otak ini. Sebab bagi saya adalah setiap pagi itu penting untuk saya improve, untuk give something lah. Apalagi di hari Jumat Barokah ini Pak Ibu. Ya, saya akan coba untuk membantu Anda tentang bagaimana caranya untuk improve secara personal. Kenapa sih nyangkut selama ini rezeki itu? You tahu nyangkut? Sudah usaha keras tapi tiba-tiba nyantol. Siapa di antara mau belajar kira pada pagi hari ini? Ya. Coba komen mau dulu. Saya mau tahu ini, saya mau dengar. Kalau you komen oke, coba komen mau. You mau nggak? Pada pagi hari saya berikan sebuah something. Pagi-pagi ini otak ini perlu diisi Pak Ibu. Halo. Pagi hari saya mengatakan jangan isi truk dengan perut, dengan duit. Ya, dengan duit pula lagi. Oke. Diisi dengan makan. Sarapan perut itu sudah setiap hari, itu sudah automatically sudah. You lapar, you makan. Ya, apapun juga ini pasti akan makan. Nah, itu dia. Insya Allah saya yakin lah. Orang yang lihat video ini hari ini saya mengatakan kalau masalah sekedar makan aja itu sudah dapat lah saya mengatakan. Ya. Yang membuat orang kadang-kadang pusing hari ini adalah terkait dengan rekening yang nggak begitu banyak isinya, okay? Dan anak yang mau sekolah, kemudian apalagi kena dengan kondisi sakit. Yang paling parah saya mengatakan adalah yang banyak saya temui hari ini, banyak orang sudah usia tua. Di usia tuanya tadi dia nggak ada simpanan untuk mempertahankan hidupnya dia menjelang Allah tarik tuh nafas. Ya, kalau ditarik nafas langsung karuan saya mengatakan. Tapi yang paling luar biasa adalah tidak ada simpanan, ya, tidak ada simpanan yang muncul. You paham nggak ini? You tahu simpanan yang muncul seperti apa? Oke. Kenapa kok pakai kaca ULED sekarang? Oke. Jadi itu simpanan. Jadi simpanan ini penting sebenarnya. You oke nggak? Oke. So ada paling tidak saya mengatakan adalah ada 5 tadi ya. Ada 5 penyebab saya mengatakan ya. Kenapa sebenarnya banyak orang mengalami kesulitan di dalam perjalanan hidupnya dia, atau sulit bagi dia untuk mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya dia, di dalam income-nya dia. Paling tidak saya mengatakan ada 5. Yang pertama saya mengatakan adalah penyebab utama, yaitu kalau saya boleh sharing dengan Anda, ini based on saya dulu lah, okay? Sebab hampir 15 tahun, okay? Dan totali saya rasakan itu adalah hampir 10 tahun terakhir lah. Coba bukan 10 tahun, jadi at least saya merasakan sejak tahun 2000 sampai tahun 2010-2011. Ini adalah momentum, bahasa saya adalah dark of time namanya. Jadi dark of moment. Jadi masa momen-momen kegelapan pada diri saya. Oke. Di tahun 2000 sampai 2010. Pada tahun itu sebenarnya tahun-tahun yang saya diwisuda, oke. Lulus dari sebuah kampus teknik sipil ITS, itu oke, saya mengatakan semua orang tahu, ya, ya ITS lah, ada ITS cuk kan gitu, kadang-kadang ngomong gitu orang, ya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan pada saat itu, ya, tahun 2000 itu. Tapi itulah ternyata titik nadir saya yang paling bawah sebenarnya, sebab saya nggak tahu kenapa ini terjadi, oke. Tapi last terakhir saya dipaham. Ini yang saya coba share dengan Anda, supaya apa? Kalau you memang ready ingin mendapatkan experience dari orang lain, bagaimana menjalankan hidup itu lebih baik dengan melihat experience orang lain dan mencoba memperbaiki itu, itulah sebenarnya nilai yang paling mahal sebenarnya, Ibu. Dan pada hari Jumat Barokah ini saya akan bagi dengan Anda, karena saya yakin dengan saya sama berbagi ini, insya Allah saya yakin akan banyak hal yang akan you absorb, you akan terimalah di dalam otak you, okay?
Yang pertama pada saat itu saya katakan Anda adalah kenapa dalam sekian tahun, hampir tahun 2000 sampai 2010, 2010 itu saya demikian sulit mengembangkan bisnis, income juga begitu, anak nambah ya karena pada saat tahun 2000 saya udah kawin, dulu cerita pada saat itu karena usia 27 tahun. Tapi pada saat kawin tuh kan mestinya kan pada saat kita kawin rezeki nambah, anak nambah, sugi anak sugi rezeki, kan berpikir kan begitu logika umum. Tapi apa yang terjadi adalah justru penurunan, bahkan minus sampai miliaran rupiah. Nah, dalam perjalanan ketika saya evaluasi, mentor saya mengingatkan saya pada saat itu bahwa penyebab pertama coba you evaluasi, kata, coba you lihat. Jadi dia meminta kepada saya, coba you lihat kira-kira apa yang salah yang sebenarnya telah you lakukan, kata beliau. Nah, saya lihat ada 5 kesalahan yang saya alamin pada saat itu, dan saya tidak tahu ini mungkin bisa related dengan hidup Anda atau tidak ya, tapi ini bagi saya adalah sebuah yang insya Allah saya tidak akan buat lagi kesalahan itu di sisa hidup saya. Itulah kata kuncinya, itulah komitmen saya, kalau paham ya. Yang pertama kesalahan saya pada saat itu adalah saya mengatakan, yaitu saya punya hati saya yang terlalu ego. Itu yang pertama, hati saya itu ego. Jadi hati dan pikiran itu keras, hati saya itu keras. You tahu keras, jadi bahasa itu dablek ya. Jadi pada saat ada orang yang mengingatkan saya tidak terima ya. Jadi ego saya tinggi, hati keras pula lagi itu ya. Kan mestinya ketika ada orang yang mengingatkan, ada orang menyampaikan sesuatu dalam hidup ini, kita harus berlapang dada, betul, menerima. Kalau itu salah, terima salah. Nah, pada saat itu saya tidak terima. Saya adalah orang yang penuh dengan ego yang tinggi, hati saya keras, sehingga setiap orang yang mengingatkan pada saat itu, saya katakan Anda, walaupun saya tahu ingatan itu mungkin benar atau tidak, tapi paling tidak saya tolak pada saat itu. Bahasa saya adalah dengan berkata, gua disalahin terus, contoh begitu. Gua disalahin terus. Berapa orang di antara Anda kira-kira yang bab begini ini sebenarnya berat pada setiap manusia? Nah, saya tanya dengan you hari ini, ya. Siapa pernah merasakan itu? Yang ketika diingatkan, padahal sebenarnya ingatan itu baik, peringatan itu baik. Karena kan sebenarnya hidup kita ini manusia kan di antara satu dengan kan saling mengingatkan sebenarnya. Tapi karena hati saya pada suatu keras, ini poin pertama ini, dan ego saya tinggi, saya katakan dengan you, itu siapapun yang ngomong nggak saya dengar. Dia nggak siapapun lah, ada berapa orang lah, terutama orang terdekat saya pada saat itu. Yang paling luar biasa Pak Ibu, ya, saya buka dengan you adalah, ini kesalahan saya yang paling dalam lah. Saya tidak begitu mengenal apa kata orang tua saya. Dan saya memang banyak beristighfar bab itu. Sebab ternyata dalam hidup kita ini sebenarnya saya katakan, kalau kita perhatikan dari kita kecil, pertanyaan sekarang ada berapa sering dan seberapa sering kali kita mencoba melawan ataupun menolak apa yang orang tua kita sampaikan. Dan itu ternyata di situ letak keberkahannya. Ini hari Jumat tahu. Suka dengan you ini Pak Ibu. Ya, ini yang diingat oleh mentor saya pada saat itu. Ya. Padahal sebenarnya kita merasa orang ibu ama bapak ama ini tahu apa sih? Contoh gitu. Kita bunda ini tahu apa sih? Contoh begitu. Kita yang pada saat itu merasa anak lulusan kampus, ya, pendidikan, orang tua mungkin kita tidak ada pendidikan, tapi muncul rasa ego itu. You paham ini Pak Ibu? Dan itulah ternyata titik nadir paling dalam sebenarnya yang menyebabkan seorang anak manusia, ya, dalam hidupnya tadi dia tidak mendapatkan keberkahan di dalam perjalanan hidupnya dia ke depan. Yang ada saja penghalang pada saat itu. Jadi paham nggak nih pernyataan saya ini Pak Ibu? Saya ngomong dengan you hari ini. Coba you banyak. Maka saya katakan coba you pikirkan deh. You lihat perjalanan hidup you hari ini, berapa kali mendapatkan benturan. Macam-macam lah benturannya. Yang cobaan lah, yang dalam bisnis kah, di dalam aktivitas seharian contoh begitu. Ya. Berapa sering kali dia ada benturan-benturan kehidupan yang rasakan kira-kira. Yang itu sebenarnya you tidak menginginkan itu. Tapi karena you mencoba you ndablek tadi lah kira bahasa itu, ya. Yang akhirnya memang apalagi ndablek dengan orang tua. Ya.
You double dengan orang tua you Pak Ibu. Dia you mengatakan cis begitu, ataupun you sampai bahkan yang paling parah, hati-hati ya. Kalau sampai orang tua you dia sampai menyumpahin you, nauzubillah min zalik ya. Sehingga solusi poin pertama ini tidak ada Pak Ibu, kecuali you datang dengan dia, oke? You cium kakinya dia, you sujud dengan dia, dan you minta maaf ampun sedalam-dalamnya. Itulah poin pertama suka dengan you. Dan terjadi dengan saya dulu sebenarnya. Ya. Jadi gini, kadang-kadang orang tua ngomong begini. Saya ngomong iya, tapi iyanya tadi di depan dia tuh masalahnya. Tapi saya tidak melakukan. Dan itu bagi saya adalah, itulah kata mentor saya mengatakan, itulah sebenarnya penyebab pertama kata beliau. Penyebab pertama kenapa hidup you 15 tahun lebih gantung selama ini. Jadi jangankan orang lain yang akan mengingatkan you kata beliau. Jangankan orang lain ini. Orang tua you sendiri saja tuh tersakitin dengan kata-kata you. Maka of course confirm hidup you tidak akan barokah. Bagi seorang anak hari ini, orang tua, bapak, ibu you adalah keramat hidup bagi you sebenarnya. Ini poin pertama ini. Ini hari Jumat saya kata dengan you hari ini Pak Ibu. Saya kadang-kadang bicara begini saya nggak mau lah sebenarnya. Tapi kalau you paham lah apa yang saya sampaikan ini. Inilah titik dasar utama. You gak usah bicara mau jadi miliarder sekalian. Itu gampang. Bagaimana Allah akan kasih kalau orang tua tidak ridho? You paham nggak ini maksud saya ini Pak Ibu? Halo. Saya balambak begini kadang-kadang saya nggak mau ngomong kadang-kadang. Tapi saya pikir adalah saya perlu menyampaikan ini. Sebab banyak orang saya temui hari ini kadang-kadang ketika udah kita berikan training, kita berikan kelas, kita ingatkan, ya. Tapi ternyata masih ndablek. Rupanya apa? Dia ndablek sebenarnya bukan ke kita, sebab dia memang punya karakter, kebiasaan hidupnya ini. Jadi ibarat gini, jangankan saya yang nggak kenal dengan dia untuk menyampaikan sesuatu, membimbing dia, kan kita punya kelas, kita guide dia step by step. Dan saya juga punya punya orang-orang yang di circle saya step by step untuk saya guide. Karena mentor saya selalu mengatakan gini, bagaimana saya akan berikan guide kepada you, Pak Dodi kata gitu. Kalau you sendiri dengan orang tua you sendiri saja kata dia, ya you tidak respect kata dia gitu. Sebab sebelum barokah dari ilmu guru itu datang kata beliau, pertama keran yang harus dibuka adalah barokah dari orang tua you kata beliau. Ya, you paham gak ini? Kadang-kadang begini, kadang-kadang orang, ini teorita, sebenarnya gini-gini. Come on. You kalau mau paham otak you, kenapa kadang-kadang otak tuh buntu, pikiran itu juga keras, yang gak masuk-masuk ilmu tuh kadang-kadang, ya, sebab hati you keras. You tahu keras? Pertanyaan, ukuran sederhana saja. Ukuran hati you keras atau tidak di dalam perjalanan hidup you hari ini. Sederhana. Pernah gak you pada saat you sujud malam hari, ya, you menangis sesuatu atas sebuah kesalahan yang dilakukan? Pernah nggak you merenungkan hidup you, okay, atas perjalanan hidup yang ada selama ini, yang you mungkin banyak buat kesalahan, macam-macam kesalahan, karena you yang tahu, okay, you renungkan itu, you harap sama Ta'ala, ya, itu nggak cukup. Kalau you menangis, you mengaku salah sama mengatakan pilihan itu paling bagus, okay, apa yang dilakukan setelah itu? Ya, you datangin orang tua you sujud dengan dia, you telepon dia, you minta maaf sedalam-dalamnya. Ini poin pertama dulu. Ya, kesalahan sekaligus sebelum solusi dengan you. Ya, sebab kalau ini tidak dirubah Pak Ibu, you nanti belajar dengan kita, trading kah apa segala macam, cuan-cuan, sebentar aja itu sebenarnya. Nggak dapat. Saya garansi 100% kalau orang tua you tidak ridho dengan hidup you sampai detik ini, jangan you berpikir berapapun ratus juta you akan belajar dari orang lain dengan mentor yang paling hebat, ya. You tidak akan dapat apapun juga. Nggak percaya dengan saya mengatakan, coba. Itu poin pertama dulu saya buka dengan you. You oke nggak nih poin pertama ini? Saya bicara bab ini memang nggak mudah. Bagi saya hari ini saya mencoba untuk setiap hari saya akan jaga hati orang tua saya, emak saya. Sebab itulah bikwai saya sebenarnya. Yang saya dulu lupa. Pada saat you lupakan orang tua you sudah merupakan rezeki you sebenarnya. Saya tahu you tidak oke, mungkin alah iya dah Pak Dodi itu teman enggak, memang sangat tahu, you nggak perlu percaya karena saya tahu guru pun juga nggak mengajar you Bapak Ibu, guru you nggak bakal mengajar you seperti ini. Ini yang saya katakan adalah sebagai titik pembuka pintu lah, ya.
Kadang-kadang kan rezeki itu yang tertutup, kadang-kadang berat ya. Tidak terbuka ataupun berat rasanya, contoh begitu. Ataupun sudah buat macam-macam tapi uang juga nggak ada. Ya, you sudah coba macam-macam cara juga begitu. Ada sebuah kisah saya buka dengan you pada hari ini. Ya, mungkin saya akan cara dengan you karena panjang cerita ini. Ya, siapa yang mendengar ceritanya? Ya, ini disampaikan oleh mentor saya. Ya, ada seorang profesional, ya, ini di Malaysia sana, tapi dia mengatakan ya, dia ikut kelas coaching. Dia ikut kelas coaching dengan my mentor, ya. Dan dia pegang proyek besar sebenarnya, dia seorang kontraktor besar, oke. Tapi dalam perjalanan hidupnya selama ini, oke, dia selalu mengalami ibaratnya gini. Ketika sudah mau deal proyek, tapi tiba-tiba tercancel. Sudah oke, tiba-tiba tercancel. Pak Ibu, oke. You buat tiba-tiba tercancel. Dan mentor saya juga bingung, ini apa lagi yang dibuat dengan dia ini? Udah sampaikan cara begini nggak juga, gini nggak juga. Rupanya apa? Baru terbuka ternyata rupanya adalah sampai beliau dimentorin itu, ya. Ditanya gimana hubungan keluarga, you pernah nggak datang ke keluarga, you pernah datang nggak ke orang tua you, kata beliau. Dia sambil mengatakan, ya itulah masalahnya dok, kita mungkin dok kan, ya. Itulah masalahnya, karena selama ini saya agak jarang, ya sekali-sekali saya kalian telepon. Nah, tapi coba you bangun lagi hubungan yang baik, kata beliau, dari orang tua you. Mungkin ada something. Nah, rupanya dalam proses perjalanannya, beliau akhirnya memang mengakui hampir 23 tahun, 23-25 tahun hidup beliau, okay, di dalam perjalanan karir beliau kan tidak pernah meningkat, berat untuk meningkat. Beliau mengakui bahwa dia rupanya sampai detik beliau di coaching itu, Bapak Ibu. Ini saya buka dengan you ini. Dia masih ada rasa sakit hati yang mendalam, tapi ditutup dengan dia. Itu kepada ayahnya dia. Karena ceritanya adalah pada saat itu, ayahnya ini kan suka, ya pada saat itu ayahnya suka main gaplek, bahasa kita lah. Gaplek, kayak kita karena orang kampung dia kayak judi kan kadang begitu ya. Nah, kemudian anaknya ini nabung, pintar nabung. Saya dulu nabung, kata dia. Namun pada saat itu, ya pada saat nabung itu, dan dilihat dengan dia bahwa ayah tadi mengambil tabungannya dia, oke, di tempat ayahnya dan kawan-kawannya tabungan tadi, oke. Dan pada saat itu anak ini marah karena dia tahu ayah ini suka, ya bahasa kurang lebihnya itu suka main gaplek, mungkin orang sebut kayak judi gitulah, oke. Terlepas dari segala macam sangat lanjut, tapi anak ini marah. Dan dia langsung begitu, wah ayah ini apa? Kalau main begini jangan pakai uang saya dong, ini gini. Marah dia anaknya dia kan. Sampai dia marah gitu, nggak sempat ayah ngomong. Oke, langsung dia tendang itu tabungan itu tadi itu. Akhirnya dia langsung pergi. Dan semenjak itu dia tidak pernah lagi belum orang tuanya. Dan memang ketika dia merantau dan dia pergi tadi, tapi pergi dalam kondisi sakit hati. Halo? Kesakitan. Dan dia coba macam-macam, nggak jadi, akhirnya perjalanan hidup dia bukan nggak jadi, dapat hilang. Oke. Sampai akhirnya, ya ketika tadi sudah di coaching dia datang lagi, kemudian beliau baru cerita bahwa sebenarnya dia datang ke orang tuanya dia, dan pada saat itu Bapak Ibu sudah 20 tahun kemudian dia datang ke ayahnya dan dia minta maaf, ya, dan sampai duka dengan dia. Ayah kenapa dulu pakai tabunganku untuk main judi soal gini? Apa kata ayahnya? Kira-kira kata dia. Ayah sebenarnya bangga dengan kamu ketika kamu menabung, kata dia. Dan tabungan pada saat itu, kata dia, ayah tunjukkan kepada kawan-kawan ayah, kata dia. Bukan ayah gunakan untuk main judi, kata beliau. Dan pada saat itu dia nangis, Bapak Ibu. Why? Karena pada saat itu sudah membuat asumsi dan persepsi kepada orang tuanya dia. Salah cara dia berpikir. Dan itu nyangkut sama sekian tahun. Dan pada saat dia baru tahu, oh ternyata ayahnya bukan mengambil tabungannya dia. Tapi ayahnya sedang menunjukkan pada kawan-kawannya dia, anak ini rajin nabung, pinter. Tapi anak itu tadi langsung dengan emosi yang tinggi, biasa anak muda kan. Dan pada saat itu Bapak Ibu, dia minta maaf sedalam-dalamnya. Dan seminggu kemudian, dirasa dia dapat info, ada seminggu kemudian dia langsung dapat kontrak
kontrak miliaran rupiah. Allah buka rezekinya. Ini tidak cerita bohong sangat dengan you nggak percaya, oke lah. Saya menceritakan mentor saya dan saya terinspirasi dengan kalimat itu. Ya, wes sangat dengan you sebenarnya. Ini poin pertama yang coba ya saya akan ada poin-poin lagi nanti Pak Ibu. Kata kunci saya buka dengan you adalah kalau ingin berhasil dalam perjalanan hidup you ke depan, ya, coba you jagalah keramat hidup you. You jaga orang yang selama 9 bulan mengandung you, pada sekecil dirawat dengan dia, tiba-tiba you lulus, ya. Bapak Ibu, saya tersentuh tahu dengan lima itu. Kenapa? Karena saya jujur, ketika saya dulu kuliah, saya jarang berhubungan dengan orang tua saya. Sampai saya diingatkan dengan salah satu tetangga saya yang kuliah di Malang pada saat itu, Dodi nggak pernah telepon mak di kampung, kata dia gitu. Coba telepon saya sekali, kata beliau. Ini sesuatu mungkin bagi you tidak nggak notak mungkin, tapi you nggak percaya, inilah masalahnya. Ini yang terjadi sebenarnya banyak orang. Dan hal begini ini umum terjadi di kita. Maka pertama saya buka dengan you sebenarnya adalah kata kunci pertama adalah you jaga dulu pintu rezeki you. You tahu pintu rezeki you di mana? Orang tua you, bukan di mentor you Pak Ibu. Bukan you hebat kah, daftar kah, mentrading kah, cuan kah? No. Itu bukan hal yang utama sebenarnya. Yang utama adalah you jaga dulu pintu barokah itu tadi. Keberkatan you ada di orang tua you. Yang laki-laki pada ibu you. Kalau perempuan juga gitu, kalau misalnya belum ada suami, orang tua you berarti dua-duanya. Pertanyaan sekarang adalah selama hidup you, berapa kali you bantah dia? Berapa kali membuat dia tidak happy dengan hidup you? Nah pertanyaan sekarang adalah apakah dia dalam kondisi happy? Bapak Ibu, kadang-kadang tidak punya uang tuh bisa membuat dia happy, tahu? Ini kalau paham ya. Kadang-kadang you buat alasan dengan dia, sorry mak, bunda saya sedang sibuk ini hari ini kerja. Dia pun ngerti, dia pun paham. Anak sedang berusaha keras. Dalam kondisi dia sudah umuran kadang-kadang. Memang anak kurang ajar lah saya mengatakan dengan you. Kalau you sampai detik ini, you dengar video sehari ini, you masih berbuat sesuatu yang saya katakan adalah menyakitkan orang tua dan mama bapak you. Ya, bukan saya mengatakan you tidak percaya sudah. Ini Rasulullah SAW mengatakan ibu sampai 3 kali coba. Saya buka dengan you ya. Sebab seperti ini bagi saya adalah something lah. Saya tidak bisa mendengar. Ya. Kadang-kadang you coba lah, you coba lakukan deh. Coba you evaluasi, you renungkan perjalanan hidup you selama ini. Oke, you lihat di mana nyangkutnya. Apa kira-kira? You coba you trial sekarang saya katakan. You datang kepada ibu you temui dengan, you minta maaf, you sujud dengan dia berapa perlu. Oke, bahkan Rasul pun mengatakan, seandainya kan tidak boleh tidak ada larang untuk sujud manusia, maka sudah diperintahkan manusia itu untuk sujud pada ibunya coba. Sampai begitu besarnya. Paham nih Pak Ibu. Tapi lihat hari ini coba, anak-anak, anak muda ataupun anak you. Kalau hari ini mungkin anak you juga, dia tidak dengar apa yang you katakan. Bisa jadi akibat you sendiri sebenarnya. Ya, you buat kesalahan orang tua you juga. Jadi kadang-kadang enak kan nyalakan orang tua. Kuli paham deh. Saya bab-bab seperti ini, saya tidak ingin ngomong lah sebenarnya. Tapi saya mengatakan, apalagi cara? Memang itulah caranya. Karena itu yang saya lalui masalahnya. Alhamdulillah sampai hari ini Pak Ibu, ya, saya buka dengan you. Ketika saya buat kesalahan tadi saya mengatakan, saya jaga sedemikian rupa. At least berhubungan minimal tuh paling maksimal sebulan sekali. Kalau bisa hampir sebulan sekali. Setoran pun juga gak pernah dihentikan. Nah, itu dia. Ya, karena kadang orang tua ini kalau di kampung kadang-kadang begitu. Ya, dia banyak bisa dibuat dengan dia, tapi rekeningnya kadang kosong. Dia perlu diisi rekeningnya dia. Coba you buat sekali-kali. Ya, you dapat cuan, you isi rekening beliau. Teng. At least katakan, batu untuk minta doa dengan dia. Dia nggak katakan apa, alhamdulillah atas doanya bunda hari ini ya, bisa kirim transfer ke bunda, contoh begitu. Bisa hari. Maksudnya saya Ibu, kalau bisa di hari tuanya beliau ini, buatlah suasana yang happy sebenarnya. Sudah kena pandemi seperti ini, you kena masalah pula lagi hari ini, you struggle. Tapi you sendiri pun tidak menjaga keramat hidup you, mengatakan Allah. You nggak usah percaya deh apa yang saya katakan, tapi you lakukan aja deh. Ya, you lakukan, you kerjakan deh. Nah, sudah ada 5 ini. Tapi ini poin pertama sudah hampir waktu saya setengah jam coba. Saya akan lanjutkan nanti ya, di sesi berikutnya saya katakan dengan you. Poin yang kedua. Ya, ini saya akan bicara lebih deep lagi dengan you sebenarnya Pak Ibu. Ya, saya bukan motivator ya.
Ya, tapi saya sharing based on my experience. Sebab saya hari ini adalah saya memberikan inspirasi kepada mereka, murid-murid saya terutama yang masuk kelas. Itulah kenapa kita bikin kelas. Salah satu yang saya tekankan bab ini sebenarnya. Bukan pegang handphone, buat duit itu gampang. Itu cara teknikal, simple gila saya mengatakan. Nah, gila apa nggak simple? Itu mudah. Ditarik-tarik garis, dapat cuan, mudah. Tapi yang pertama inilah yang saya buka sebenarnya pintu dengan you hari ini. Dan saya percaya terbuka dengan you hari ini. You nggak percaya yang saya katakan, memang saya nggak tahu lah you bicara apa lagi, itu up to you lah saya katakan. Karena itu saya ucapkan jazakallah pada Anda yang pada pagi hari ini, okay, yang share video ini, ya, pada kawan-kawan Anda, teman Anda, saudara Anda, jazakallah. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah panjangkan rezeki Anda. Ya, saya katakan Anda yang sudah share video ini dan mendapatkan inspirasi yang belum kenal dengan saya, kenakan saya Deka Putra, CEO dan Funny Life Academy. Kepakaran saya membantu Anda meningkatkan income Anda 3-10 kali lipat melalui pasar modal saham syariah secara aman, mudah, legal, halal dan barokah. Nah, itu dia Pak Ibu. Jadi jazakallah pada Anda yang sudah memberikan share video ini, ada yang tag kawan-kawan aja begitu. Saya pada pagi hari ini adalah memang saya perlu menggunakan energi lah untuk Anda sebenarnya. Sebab bagi saya adalah sarapan otak ini something sebenarnya. Kadang-kadang kasihan dengan hidup seseorang itu pada saat dia sendiri yang merusak, ya. Cara dia merusak, dia merusak hubungan dengan orang tuanya dia. Dia sedang merusak rezeki sebenarnya. You pegang kalimat saya. You rusak hubungan you dengan orang tua you sebenarnya. You sedang merusak rezeki you sebenarnya. Pegang kalimat saya. Tapi kalau you jaga hubungan tadi, orang tua you happy, orang tua you ridho, oh Allahu Akbar. Bercurah-curah Bapak Ibu. Rezeki itu datang bercurah-curah. Bercurah-curah. You tahu curahan? Nggak henti-henti dia berhenti. Kalau jaga ini. Ya. You paham. Oke. So, gimana caranya? Ya, you silakan masuk di kelas kita di maucuan.com. www.maucuan.com. Ada klik situ. Tolong klik deh. www.maucuan.com. Klik link yang ada di situ. Klik di link www.maucuan.com atau klik link yang diberikan oleh admin kita yang ada di situ. Setelah masuk daftar, insya Allah nanti malam kita ada kelas. Ya, jumpa dengan saya lebih dalam lagi. Banyak hal yang you tidak tahu, you tidak tahu sebenarnya. Buat duit sebenarnya miliaran itu mudah kok. Bagi Allah kacang aja sebenarnya untuk berikan pada you kalau you bilang layak. Tapi kalau you tidak layak, Allah akan tarik lagi. Itu kata kunci saya buka dengan you pada pagi hari ini. Khair insya Allah, Jumat Barokah ini sambutan Anda. Semoga you sudah baca surat Al-Masurat, surat Al-Kahfi barangkali. Jangan lupa juga infak subuh Anda yang sudah lewat. Pokoknya Jumat ini harus banyak infak dan sedekah. Ya, bila pun saya katakan Jumat ini juga you minta maaf, minta ampun, minta doa orang tua you. Telepon dia bila perlu. Ya, katakan sesuatu yang best untuk dia. Ya, buat dia happy, buat dia bangga dengan diri you. Dan minta jangan lupa minta dengan dia setiap sujud Bunda, tolong setiap sujud Bunda. Ya, sertakan doa anakmu. Bilang dengan dia seperti itu. Oke? Tuh. Demikian saya ucapkan barakallah, sukses untuk Anda semua. Salam cuan berkah, salam cuan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.